Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Kandi Ayu Permadani dengan NIM 23211010117 dari kelas A4 PAI semester 3. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pendidikan dan Stratifikasi Sosial. Dalam makalah yang telah saya buat, di dalamnya membahas secara mendalam mengenai hubungan antara pendidikan dan stratifikasi sosial, serta menjelaskan konsep, penyebab dan dampak stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam dan masyarakat. Berikut mengenai poin-poinnya. Definisi stratifikasi sosial, yakni pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status, kekuasaan, dan prestis. Konsep ini menciptakan lapisan-lapisan dalam masyarakat yang seringkali dibedakan menjadi kelas atas, kelas tengah, dan kelas bawah. Lalu pentingnya pendidikan yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk individu dan masyarakat. Menurut sosiolog Max Weber, stratifikasi sosial melibatkan penggolongan individu dalam hierarki istimewa dan prestis. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak homogen, melainkan terdiri dari berbagai kelompok dengan status yang berbeda. Dalam konteks ini, stratifikasi sosial tidak hanya mencerminkan perbedaan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial dan budaya yang lebih luas. Lalu, pentingnya pendidikan yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk individu dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan Indonesia, menekankan bahwa pendidikan harus diarahkan untuk mendukung tumbuh kembang anak agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat atau siswa yang produktif. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransferkan ilmu, namun juga untuk membentuk karakter dan nilai-nilai sosial yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Latar belakang sosial dan budaya juga berkontribusi terhadap stratifikasi. Dalam konteks stratifikasi sosial, pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk mobilitas sosial, memberikan kesempatan kepada individu dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan status sosial mereka. Selanjutnya, penyebab stratifikasi sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial ini, yaitu yang pertama ada faktor ekonomi. Perbedaan dalam akses dan kualitas pendidikan seringkali terhambat oleh status ekonomi keluarga. Jadi keluarga yang lebih kaya cenderung punya akses yang lebih baik terhadap pendidikan yang berkualitas dibanding dengan ekonomi rendah. Jadi sementara yang keluarga miskin seringkali terhambat oleh biaya dan kurangnya fasilitas. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana generasi berikutnya tidak dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak seperti yang lainnya. Lalu ada asal-usul dan etnisitas, yaitu latar belakang sosial dan budaya juga berkontribusi terhadap stratifikasi. Beberapa kelompok etnis mungkin mengalami diskriminasi yang menghalangi mereka untuk
mendapatkan pendidikan yang setara dengan yang lainnya. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia ini, perbedaan etnis dan budaya dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan dan peluang kerja. Lalu keterbatasan akses seringkali dijumpai pada daerah terpencil, pedalaman, kurangnya infrastruktur pendidikan seperti sekolah yang memadai dan tenaga pengajar yang berkualitas menghambat kesempatan belajar bagi siswa. Hal ini seringkali diperparah oleh faktor geografis dan ekonomi, di mana daerah yang terpencil seringkali diabaikan dalam hal pengembangan pendidikan, tidak seperti sekolah. Lalu selanjutnya, dampak stratifikasi sosial. Dampaknya dapat menyebabkan ketidakadilan dan kecemburuan sosial. Ketika akses terhadap pendidikan berkualitas tidak merata, hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Kelas sosial yang berbeda mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam bermasyarakat, menciptakan perpecahan konflik dan menciptakan perpecahan dan konflik antar kelompok. Misalnya, ketidakpuasan yang muncul dari perbedaan akses pendidikan dapat memicu ketegangan sosial dan konflik antar kelas. Lalu selanjutnya, jika ada dampak, pasti juga ada upayanya. Itu upaya untuk mengurangi stratifikasi sosial ini diperlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil ada dengan meningkatkan dukungan keuangan dan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil yang kurang terlayani atau tidak memadai. Lalu mengembangkan praktik pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan kepada semua anak tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi. Ini termasuk penerapan kurikulum yang relevan dan adaptif, serta penyediaan sumber daya yang memadai bagi siswa yang membutuhkan. Lalu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan melalui kampanye dan program penyadaran yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pendidikan ini, sehingga mereka dapat memahami peran penting pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi stratifikasi sosial tentunya. Yang terakhir, unsur-unsur stratifikasi sosial. Unsur yang membentuk stratifikasi sosial ini meliputi kedudukan, status, peran, dan faktor-faktor seperti uang, properti, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan. Status seseorang dalam masyarakat dapat bersifat ascribed atau diperoleh tanpa usaha, seperti status yang berdasarkan keturunan. Jadi keturunannya sudah baik, pastinya akan baik juga di keturunan selanjutnya. Ada juga achieved atau diperoleh melalui usaha dan prestasi sendiri tanpa adanya keturunan. Jadi kesimpulannya yaitu menekankan bahwa pendidikan yang adil dan berkualitas dapat menjadi kunci untuk mengatasi stratifikasi sosial dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang. Dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan, di mana setiap orang memiliki peluang untuk mencapai potensi terbaik mereka dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan pendidikan secara keseluruhan. Upaya bersama dan berkelanjutan dari semua pihak untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif
sehingga stratifikasi sosial dapat dikurangi dan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, tepat waktu, dan mendapatkan masa depan yang layak. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya alat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan sosial dan kualitas hidup bermasyarakat yang baik. Dalam konteks stratifikasi sosial, pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk mobilitas sosial, memberikan kesempatan kepada individu dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan status sosial mereka. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia ini, perbedaan etnis dan budaya dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan dan peluang kerja. Ini termasuk penerapan kurikulum yang relevan dan adaptif, serta penyediaan sumber daya yang memadai bagi siswa yang membutuhkan. Upaya bersama dan berkelanjutan dari semua pihak untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif sehingga stratifikasi sosial dapat dikurangi dan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, tepat waktu, dan mendapatkan masa depan yang layak. Alat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan sosial dan kualitas hidup bermasyarakat yang baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.